Dan ini untuk area parkir mobilnya ada di sini. Tadi masuk dari situ sebelah kuburan sini, tempat banyak nyimpen ini pupuk. Karena sepatunya jebol, turun dari selamat kita sewa ini. Itu base camp. Jalan sambil gerimis. 21 menit kita sampai di pintu hutannya. Hujan mulai deras. Sekarang kita udah jalan sejam 20 menit nih. Setelah perjuangan hujan dari bawah sama licin luar biasa, akhirnya kita sampai di puncak. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Setelah di video sebelumnya kami melakukan pendakian Gunung Pakuwaja, kali ini kami melanjutkan pendakian gunung keempat dalam rangkaian mini maraton gunung di Jawa Tengah. Gunung ini masih berada di kawasan Dieng dan sangat populer di kalangan para pendaki. Inilah Gunung Prau. Oke, sekarang betul 11 hari Rabu 3 Mei. Kita akan melakukan pendakian ke Gunung Prau. Saat ini kita masih ada di homestay Karisma yang ada di Dieng. Sedang camping. Nah, ini homestaynya bagus, bersih. Kamar mandinya, toiletnya, itu. Air hangat. Ini double bednya, berantakan. Nah, ini depannya seperti ini. Kita mulai jalanan meninggalkan homestay. Nah, depannya seperti ini. Nah, ini dia depannya homestay Karisma. Kamar mandi dalam, air hangat, parkir, wifi, televisi. Ini depannya seperti ini. 0 km ada di sana dekat. Pendakian Gunung Prau kali ini kami akan lewat jalur Dieng dan berencana turun lewat Patak Banteng. Kalau dalam istilah pendakian dikenal dengan nama lintas pendakian. Menurut info yang kami peroleh, jalur pendakian Prau via Dieng ini bisa dikatakan relatif datar dan bisa ditempuh sekitar 2-3 jam saja. Itu sebab kami berencana untuk memulai pendakian pada siang hari setelah jam makan siang. Untuk menuju base camp Gunung Prau via Dieng ini terbilang cukup mudah. Akses jalannya jelas meski jalurnya relatif sempit dan hanya bisa dilalui satu mobil saja. Buat kalian yang menggunakan angkutan umum pun nggak perlu khawatir kesulitan, karena lokasi base camp tidak terlalu jauh dari terminal Dieng atau Tugu Selamat Datang Dieng. Nah, untuk lebih jelasnya bisa ikuti sesuai dengan yang ada di video ini ya. Kami juga akan mencoba mendokumentasikan perjalanan atau pendakian ini secara detail dan lengkap. Termasuk cara menuju ke base camp Dieng dari base camp Patak Banteng setelah kami turun dari Gunung Prau ini. Dan ini untuk area parkir mobilnya ada di sini. Tadi masuk dari situ sebelah kuburan sini, tempat banyak nyimpen ini pupuk. Kita parkir di sana sendirian. Yuk kita jalan menuju ke base camp di atas itu. Tepat sebelum base camp, akses jalannya tidak bisa dilewati mobil. Itu sebab kami menyimpan mobil di area sebelah makam yang berjarak sekitar 100 meteran dari base camp. Wow. Tentu area parkir di sini. Mobil di sana nggak bisa naik, itu motor dari sini. Ini tempat registrasi ada di sini. Langsung aja mah, registrasi dulu aja.
Hujan terus ya? Enggak Enggak ya? enggak. Gerimis, Kemarin gerimis. kecil. Ini diisi dulu ya. Ini untuk ketuanya, sini anggotanya, terus baliknya perlengkapan. Silakan sambil nyantai ke dalam boleh. Oke, Istirahat. siap. Berapa registrasinya? 30 per orang. 30 per orang. Karena sepatunya jebol, turun dari Selamat kita sewa ini. Ini harganya 40 ya, 40, 35 sama 40. Ini ada di sini. Di pas di area parkir motor. Sana ada tempat nasi juga. Menurut info yang kami peroleh, pendakian Gunung Prau via Dieng ini bisa ditempuh cukup 2 jam saja. Namun buat kami itu tidak berlaku, karena faktanya kami menempuh perjalanan sekitar 3 jam 19 menit sampai puncak tertinggi Gunung Prau, dan total 4 jam 17 menit sampai area Sunrise Camp Patak Banteng. Ini agak gerimis, tapi kita tunggu juga lama akan kayak gini terus. Jadi kita jalan lagi, jalan aja. Mulai start 13, 16 ketinggiannya ini, di sini belum ada. Kita mau jalan pelan-pelan dari start kita. Bismillah. Sekitar pukul 1:16 menit kami mulai pendakian dari base camp Dieng. Cuaca saat itu sedikit kurang bersahabat. Ketika sampai di base camp, hujan turun cukup deras. Sempat menunggu lumayan lama, tapi hujan tak kunjung reda. Sampai akhirnya hujan berganti gerimis tipis, kami pun bergegas mulai pendakian. Di awal pendakian, jalur berupa trek landai melewati ladang warga dengan view yang benar-benar memanjakan mata. Hanya saja sayang pisan waktu itu sedikit gerimis, jadi nggak sempat nerbangin drone. Padahal asik kalau bisa nge-shoot pakai drone, sambil kami berjalan pelan-pelan menyusuri jalur yang cukup terbuka ini. Sebenarnya setelah pendakian Gunung Pakuwaja kemarin, gunung berikutnya adalah Gunung Bismo. Namun karena cuaca saat itu full kabut dan sedikit hujan, akhirnya kami mengurungkan niat untuk mendaki Gunung Bismo. Lalu kami pun bermalam di homestay Karisma sambil menunggu dan berharap hari ini cuacanya lebih bagus. Namun ternyata hari ini cuacanya tetap berkabut dan malah hujan. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pendakian Gunung Prau ini. Karena kami pikir bakal percuma kalau naik Bismo tanpa bisa menikmati sunset dan sunrise. Sedangkan di Prau kami udah sering dapat sunrise cantik. Setidaknya kalau besok pagi tidak dapat sunrise pun tidak jadi masalah buat kami. Itu base camp, jalan sambil gerimis. 21 menit kita sampai di pintu hutannya, 700 meter, 2204. Setelah melewati batas hutan, terdapat gapura kecil bertuliskan selamat datang. Itu berarti kita udah mulai full masuk hutan sampai ke puncak Gunung Prau. Trek pendakian berupa tanah basah yang sedikit menanjak, dan karena gerimis dan habis diguyur hujan, treknya pun makin licin. Ditambah lagi sepatu yang Mas Bojo sewa dari rental di base camp ternyata solnya cukup tipis. Akhirnya untuk jalan di trek tanah basah seperti ini jadi lebih berat dan kurang nyaman. Akhirnya 32 menit 0,9 kita sampai di pos 1. Pos 1 harinya seperti ini, masih berkabut, gerimis sedikit. Oke, kita istirahat sebentar aja dan kita mulai jalan lagi dari pos 1 menuju ke pos 2. Licin gerimis. Dari pos 1 yang berada di ketinggian sekitar 2235 mdpl, kami pun melanjutkan pendakian menuju ke pos 2 yang berada di ketinggian sekitar 2400 mdpl. Trek awal sedikit landai dengan vegetasi pepohonan yang semakin lebat dari sebelumnya.
Oh, ini ada area nyantai ini. Oke, masuk. Istirahat. Mokan arah puncak ke sana. Suasana semakin sepi dan berkabut. Dari kejauhan terdengar suara hujan yang cukup deras dan sepertinya bergerak ke arah kami. Kami pun pasrah sambil sedikit demi sedikit menambah kecepatan langkah kami. Tapi apalah daya, selain memang nggak bisa jalan cepat, kendala sepatu pun jadi masalah tersendiri. Akhirnya, ya sudahlah, nikmati perjalanan yang ada. Ini kita sampai di atas pos 1 ini, ketemu dengan keluarga pendaki juga ini. Dari mana, Pak? Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Emang niat ke sini ya? Jalan-jalan tapi emang udah rencana planning mau ke perahu. Perahu ya. Nyobain perdana. Oh, ini perdana. Ini semua perdana. Perdana. Oh, mantap, ini sama si adik. Nah, Ini si kakaknya. Polos. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sampai jumpa. Pak, mari ketemu lagi. Ketemu lagi, Bu. Kakak sama adik tuh. Ya, Dek, Dek. Ya. Sampai ketemu. Si cantik, semangat. Ayo kita naik. Sesaat setelah pos 1, kami bertemu dengan satu keluarga pendaki dari Jakarta yang rupanya baru pertama kali melakukan pendakian gunung. Dan kalau dilihat dari pakaian dan perlengkapan pendakiannya, memang bukan setelan pendaki. Jujur kami cukup kaget, mengingat Gunung Prau ini terkenal sangat dingin. Kebayang saat malam dan pagi hari pasti bakal kedinginan. Wah, jadi ingat dulu pas naik ke perahu pertama kali bareng anak-anak. Akhirnya sesuatu yang tidak kami inginkan meski sebenarnya udah diprediksi pun terjadi, yaitu hujan. Karena tidak ada shelter atau tempat untuk berteduh, akhirnya kami segera memakai jas hujan. Hujan mulai deras. Sekarang kita udah jalan sejam 20 menit nih. Karena hari semakin sore, kami pun tidak punya banyak waktu lagi untuk menunggu hujan reda. Akhirnya kami memilih untuk meneruskan pendakian agar tiba di area camp tidak kemalaman. Persimpangan ini kayaknya. Ya, ini persimpangan Kali Lembu ini. Nah, Kali Lembu atau Dwarawati. Oh, ini pos 2. Oh, ini persimpangannya Dwarawati ke bawah. Ini ke Dieng. Pas pos 2 ini. Ini pos 2. Sampai pos 2 sejam 41 menit, jam 2 lebih 5 jam segini 2400 tinggiannya. Nggak ada shelter apa-apa. Ini suasana pos 2. Masih hujan. Cukup bersih. Nggak terlihat sampah. Oke, kita istirahat sebentar. Enggak istirahat sih hitungannya.
berteduh, tarik nafas. Kita jalan lagi yuk. Masih hujan, tapi di sana ada secercak sinar hangatnya. Hujan masih cukup deras ketika kami tiba di pos 2. Karena terus mengejar waktu, kami pun tidak bisa istirahat terlalu lama. Jalur pendakian dari pos 2 menuju pos 3 sebenarnya relatif lebih landai. Namun trek basah dan guyuran hujan terus-menerus membuat langkah kami sedikit melambat. Di atas pos 2 ya, di atas pos 2 tuh kita dituntun sama Jalak. Paruh kuning Anis itu dari bawah tadi, di depan kita terus. Yo, atau di kamera kelihatan nggak? Ayo terus, tuh. Yuk, tuh 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 tuh, itu dia nunjukin jalan. Mandu, ayo. Masih hujan. Di mana? Oh ini nih. Jalan lagi. Nanti dia pasti di depannya lagi. Dua jam kita sampai di Akar Cinta. 2,38 kilo, 2458 mdpl sampai Akar Cinta. Ini masih hujan. Semangat. Hujan masih tak kunjung reda, bahkan petir makin menjadi-jadi ketika kami sampai di trek Akar Cinta. Mental pun sedikit drop ketika tahu bahwa kami sudah berjalan sekitar 2 jam dan belum sampai ke puncak. Bahkan pos 3 pun belum. Ini burungnya nih. Tuh. Ikut terus. Cuman satu. Dan itu udah sampai itu tuh. Puncaknya itu. Ada tower banyak. Landai, mari. Udah kelihatan itu towernya itu. Nah, itulah. View-nya. Menjelang pos atau puncak pemancar, hujan berangsur reda. Pemandangan sekitar pun sedikit demi sedikit makin terbuka dan terlihat. Namun itu tidak berlangsung lama, karena kabut mulai menutupi lagi. Dan kami pun harus terus melanjutkan langkah kaki kami menuju pos 3 yang seharusnya tidak jauh lagi. Tepat di bawah pos atau puncak pemancar terdapat percabangan jalan. Kami pun ambil arah kanan sesuai petunjuk. Karena untuk arah kiri ditutup dan ada petunjuk dilarang lewat. Dan dari situ kami pun bertemu trek yang landai namun sangat licin, yaitu Jalan Celeng. Setahu kami di Prau belum pernah dengar dan melihat ada celeng. Setidaknya selama kami mendaki lewat Patak Banteng sampai ke 4 kali, belum pernah sekalipun bertemu. Tapi entah dengan jalur ini, mungkin memang banyak celeng di sekitar sini dan sering lewat jalur ini. Itu sebab dinamakan Jalan Celeng. Ini jam segini kita sampai persimpangan. 2 jam 37 menit persimpangan Kali Lembu. Pos 3 di
segini 2 jam 39 menit 3 kilo. Oke, kita jalan lagi ini dari pos 3. Istirahat sebentar. Ayo jalan lagi. Di pos 3 kami sempat bertemu 2 pendaki yang naik lewat jalur Kali Lembu dan sempat bareng sebentar selepas pos 3. Sampai akhirnya mereka melesat tanpa jejak. Maklum, beda dengkul dan beda nafas. Dari pos 3 menuju puncak, jarak dan elevasinya tidak terlalu jauh. Kami sedikit mempercepat langkah kami agar segera sampai di puncak tertinggi Gunung Prau ini. Akhirnya setelah perjuangan kita sampai jam 6:30, jam setengah 5, 3 jam 19 menit, 3 kilo 72, 3,7 kilo kita sampai di zona sinyal. Dan itu kita sampai di puncak setelah perjuangan hujan dari bawah sama licin luar biasa. Akhirnya kita sampai di puncak. Dan ini dia, selamat datang di puncak Gunung Prau 2590. Dan ini merupakan puncak tertingginya Gunung Prau. Dilarang mendirikan camp area di sini. Dilarang camping di sini. Nah, untuk campingnya kita akan menuju ke sana. Itu ada Tegal Burung ya, sama kita ke Sunrise Camp ke arah sana. Ini view-nya bagus. Suasananya seperti ini lega banget, tapi nggak boleh ngecamp. Mungkin badai sama petir mungkin, karena ini zona sinyal. Oke, kita lanjut aja. Ini jam segini, kita istirahat sebentar. Nggak istirahat malah, foto-foto sebentar. Mumpung ini udah 4:30, takut nanti gelap. Kita mau mendirikan tenda. Kita perjalanan menuju ke Sunrise Camp Patak Banteng. Ke sana. Di puncak kami hanya berhenti sebentar untuk take beberapa foto, lalu segera melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Camp Patak Banteng yang masih berjarak lumayan jauh. Dan jalan sebentar sini kita sampai di Telaga Burung, area camp Telaga Burung. Wah, ini enak ini buat ngecamp, empuk ya, empuk. Itu ke sana zona sinyal, ke atas zona sinyal. Wah, ada sinyal. Kita ke sini Sunrise Camp. Kita lurus ke sana. Ini ada petunjuknya. Jujur kami cukup kaget dan terpesona ketika sampai di area camp Tegal Wurung. Terdapat sabana yang indah dan luas. Tapi lagi-lagi kami yang terus dikejar waktu tidak sempat menikmati momen di tempat ini dengan leluasa. Kami segera melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Camp melewati sabana yang sangat cantik dan indah. Apalagi kabut tipis ikut menyelimuti area tersebut. Suasana syahdu makin terasa dan sedikit demi sedikit membuat kami lupa akan rasa lelah dan capek kami. Oke, pas 4 jam lebih 2 menit kita sampai 5,3 kilo, ketinggian 2571. Jam 7:30 kita sampai sini. Kita udah sampai di Sunrise Camp 2. Ini ya, luar biasa.
Setibanya di Sunrise Camp, kami pun langsung bergegas mendirikan tenda, lalu mengeringkan badan yang basah kuyup karena nyaris sepanjang pendakian diguyur hujan. 6.22 kita udah beres semua, udah ganti baju. Anget, mulai terasa anget, tapi nanti biasanya badannya ngedrop dulu. Ya, inilah. Ini bantu banget ini aluminium foil. Double. Nanti kita siap-siap masak, makan terus istirahat. Oke. Mau bikin wedang jahe. Wedang jahe itu. Anget-anget. Hangat, di luar gerimis rintik. Kalau menurut perkiraan cuaca sih nggak angin nanti malam juga tenang, semoga besok pagi muncul matahari tapi memang berawan. Kita masak air dulu. Jadi masak air di dalam tenda itu biar uapnya hangat, jadi hawa di dalam tenda juga makin hangat. Ini segini sekitar 120-125 gram. Ini bisa buat sekali makan 2 orang. Jadi praktis diwadahin gini. Berasnya premium ya, jadi nggak dicuci. Sombong. Emang premium? Iya. Nggak perlu dicuci memang? Iya. Kenapa? Ya mau dicuci juga boleh. Tapi ini kan hemat ya, nggak usah dicuci lah ya. Malam ini tidak banyak aktivitas di luar tenda karena gerimis. Kami yang merasa sangat lapar segera masak nasi, sei sapi dan mie kuah untuk makan malam. Setelah itu kami bersiap-siap istirahat sambil berharap agar besok pagi cuacanya bagus. Ya, malam ini kita makan sei sambal bawang. Kuahnya pakai kuah ayam bawang Indomie. Ya, mari kita makan. Pukul 5 pagi kita masak air. Ini karena kabut lumayan tebal, tapi itu kebuka lagi. Tuh, sebenarnya udah mulai golden jam-jam segini, tapi tertutup kabut. Ini sudah mulai kebuka lagi. Pukul 5:05 masih berkabut. Itu harusnya goldennya udah mantap itu. Ini padahal tripodnya udah siap nih. Depan tenda pisan. Pagi ini cuaca cukup bagus, namun kabut tebal menutupi sebagian besar Gunung Prau ini. Pemandangan di sebelah timur pun nyaris tertutup semua. Sesekali memang terbuka, tapi tidak lama. Setidaknya kami tidak terlalu terkejut, karena memang sesuai prediksi cuaca yang kami baca, pagi ini bakal berawan atau banyak kabut tebal. Pukul 5:30 pas suasana pagi Gunung Prau. Ini kita time lapse dari tadi. Ini mulai terbuka. Awannya tadi kabut, tapi lumayan juga. Ini bagus ini lautan awannya. Tuh, terbuka langsung pada ini
teriak-teriak. Matahari udah di atas. Terang. Yo. Jam 7 pas ini, jam 7 lebih 5 sesuai prediksi kemarin. Lihat cuaca mulai terbuka dan mulai mataharinya bersinar. Kita makan biar nanti nggak kesiangan. Lur, sekarang jam 9, ini jam 9 lebih 5. Kita mau check out. Kita mau turun. Ini ketinggiannya belum 2600 di sini. Beda lah ya. Oke, kita mau turun. Sekitar pukul 9 pagi lebih 5 menit, kami mulai melakukan perjalanan turun menuju base camp Patak Banteng. Berharap bakal lebih cepat sampai ke base camp Dieng. Karena kalau mengingat trek kemarin saat kami naik, kami bakal kesulitan juga saat turun via jalur Dieng karena treknya yang licin. Sedangkan kalau lewat Patak Banteng, kami lebih mengenal jalurnya. Di zona sinyal kita jalan 7 menit. Segini. Oke. Pelan-pelan. Licin ya. Jatuh. Kepleset. Licin sih. Apalagi yang lewat Dieng, wah pasti berlumpur. Meski jalurnya sama-sama basah, setidaknya jalur Patak Banteng ini dibantu dengan tangga batu yang terasa lebih banyak membantu ketika trek turun. Ya, semoga saja benar bisa lebih cepat sampai base camp Dieng, agar kami bisa melanjutkan mini maraton kami ke Gunung Bismo siang atau sore Kita sampai ini. di pos cacingan, pos 3, 29 menit, 650 meter, 2431. Pos cacingan, 3 cacingan seperti ini. Kita langsung aja lalu turun, istirahat. Berbeda dengan jalur Dieng kemarin, jalur Patak Banteng terlihat lebih rame. Banyak pendaki yang sama-sama turun dan gak sedikit yang hendak naik ke Gunung Prau ini. Mungkin karena jalurnya yang sudah tidak asing bagi kami, saat itu kami merasa perjalanan kami jauh lebih cepat dan bersemangat. Selain karena trek turun tentunya. Ini udah shelter nih di jalan 44 menit, 840 meter, 2363. Ini ada shelter, tapi bukan pos 2 ada di bawah. Turun lagi. Ada yang berbeda dengan jalur ini, yaitu keberadaan pos air atau sumber air bersih baru yang berada di antara pos 3 dengan pos 2. Kira-kira bagaimana ya penampakannya? Dan akhirnya ini dia yang terbaru dari jalur Patak Banteng. Pos air, mata air siap minum. Kita jalan 49 menit, 990 meter. Kita jalan 1 kilo pas dari Sares. Di ketinggian 2331 ini kalau di sini. Oke, ini air mata air. Mata airnya bisa diminum ya. Oke. Kita jalan lagi. Akhirnya kita jalan 1 jam pas, 1 jam lebih 1 menit, 1,1 kilo sampai di pos 2 Janggal Walangan ya, nggak ada tulisannya ini. 2272 mdpl.
Oh, ini view-nya udah dapat nih. Di sini ada tempat-tempat istirahat, kursi, sofa. View-nya mantap. Yuk, kita langsung jalan lagi. Menuju ke tempe goreng. Setelah melewati pos 2, semangat kami makin bertambah. Karena sebentar lagi kami akan menjumpai beberapa warung. Dan makanan wajib yang selalu dirindukan adalah tempe goreng anget. Dan kopi hitam khas pegunungan yang selalu nikmat gak ada lawan. Sampai di warung. Sejam 10, monggo. Ya, 1,4 kilo. Sampai di sini. Warung dulu. Ya, semangka. Di sini ada ngecas gratis. Mantap. Nih, di sini view-nya mantap. Keren. Ini kabut. Nah, ini warungnya ada toilet, ada musolanya juga. Mantap. Itu ada makan juga. Oke, kita istirahat berapa lama nih? Banyak, lama banget. Mager di sini, tadi agak gerimis. Kita jalan lagi yuk. Dari warung kita turun. Punten. Paruntan. Oh, mau naik juga, Pak? Udah turun. Oh, udah turun. Hati-hati, Pak. Ya, siap. Dan akhirnya kita sampai di pos 1 Sikudewo. Ini nih. Sejam 50. Kita tadi istirahat lama soalnya. Kelihatan nggak ya? Silau ya. Ini dia. 1,8 2170. Kita ada di pos Sikudewo. Pos ojek ini. Kita jalan lagi ya. Hati-hati jalur motor. Nah, ini ada ojek di sini. Ini turun jalannya, ngeri, licin. Kita lurus lagi, terus lagi. Setelah pos 1 Sikudewo, trek pun berubah dari tanah menjadi jalan makadam. Jalur ini juga merupakan jalur ojek dari pos 1 ke base camp atau sebaliknya. Untuk tarifnya sekali jalan kalau nggak salah 15.000. Selain pos air yang baru, di jalur ini kami juga bertemu sesuatu yang baru lainnya, yaitu pos sampah. Hanya segini, ya dipres biar dikit. Dipres nih, botol semua dipres semua, biar kecil. Tempat sampah ada di sini, khusus pendaki. Nah, kecil dong dipres kok. Botol itu tenan. Turun dikit, ini ada percabangan. Kita ambil ke kiri, jalur tangga pelangi. Tangga menyiksa. Tangga selamat datang. Ini kita ke sini. Sini mah. Trek terakhir sebelum sampai base camp Patak Banteng adalah trek tangga pelangi yang sangat ikonik namun sedikit menyebalkan, terutama ketika hendak naik. Kira-kira ada yang tahu kenapa menyebalkan? Tulis di kolom komentar ya.
Basecamp. Sudah penyiksaan tangga. Tembak kaki. Lagi nah, ini akhirnya kita udah sampai di base camp Patak Banteng. Ini sekarang jam 2 jam pas 2 jam lebih 5 menit kita udah sampai sini. Kita lanjut. Ramai banget. Kita lanjut ke jalan terus naik ke base camp Dieng. Itu masih sini. Karena kemarin kami naik dari jalur Dieng dan mobil kami juga diparkir di sana, jadi kami langsung menuju basecamp Dieng tanpa harus laporan terlebih dulu ke basecamp Patak Banteng. Oke, dari jalan raya nyari bis kita. Yo. Nggak bisa duduk. Berdiri aja. Ada beberapa opsi untuk menuju basecamp Dieng dari Patak Banteng. Kalian bisa naik ojek atau naik bis seperti kami. Untuk tarif bis sebesar 10.000 untuk 2 orang. Sedangkan kalau naik ojek kurang begitu tahu. Yang jelas pasti lebih mahal. Cuman kalau naik ojek kita bakal diantar sampai basecamp Dieng. Sedangkan kalau naik bis umum kita hanya diantar sampai pinggir jalan utama. Selanjutnya masih harus jalan kaki menuju basecamp. Akhirnya kita sampai. Sampai juga. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Prau via Dieng lintas Patak Banteng ini ya, Lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ikuti terus perjalanan kami dalam rangkaian mini maraton Gunung Jawa Tengah berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.